Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman Bukan Perasaan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sudah menjadi orang percaya sekian lama, biarlah kami bisa membedakan apa yang bernama iman dan apa yang bernama perasaan. Karena perasaan bukanlah iman, namun dalam unsur iman ada perasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya iman dan perasaan? Di dalam iman ada perasaan, tapi perasaan bukanlah iman. Mari kita bicara tentang perasaan terlebih dahulu. Saya merasa Tuhan itu baik, maka itu bukan iman. Saya merasa Tuhan itu jahat, maka itu bukan iman. Saya merasa Tuhan itu adil, maka itu bukan iman. Saya merasa Tuhan itu tidak adil, maka itu pun juga bukan iman. Jadi artinya segala sesuatu yang didasarkan oleh perasaan, dia tidak kuat. Walaupun kita tahu Tuhan itu adil, Tuhan itu baik secara iman. Namun, iman itu berbicara tentang Allah dan firman Tuhan secara menyeluruh. Sewaktu Allah menghukum, di dalam iman percaya itu adalah kebaikan dalam rencana dan caranya Tuhan. Sewaktu Tuhan memberi, maka itu adalah kebaikan di dalam rencana dan caranya Tuhan. Sehingga iman itu melebihi perasaan. Ada banyak anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya merasa bahwa Tuhan itu sudah sedemikian kejam dan jahat kepada dia. Maka itu berbicara tentang perasaan. Tapi ada mengatakan Tuhan itu sedemikian baik, sampai apapun yang diminta Tuhan pasti memberikan. Maka itu adalah perasaan. Karena iman itu didasarkan kepada hal yang sudah Tuhan turunkan, yaitu firman Tuhan. Dua-duanya belakangnya adalah man, firman iman. Jadi iman itu harus didasarkan oleh firman. Dan kalau iman tidak didasarkan oleh firman, maka iman menjadi perasaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan iman itu didasarkan harus kepada firman, sehingga iman itu menjadi benar. Tetapi kalau merasa beriman tidak didasarkan firman, maka itu menjadi perasaan. Itu bukan lagi menjadi iman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya beriman bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Dan iman itu didasarkan oleh firman dalam kitab Kejadian, memang Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Saya beriman bahwa yang diciptakan paling mulia, paling tinggi sesuai dengan gambar dan rupa Allah adalah manusia. Maka itu iman. Karena mengapa? Karena firman Tuhan berbicara seperti demikian. Saya beriman bahwa manusia itu tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya di dunia. Maka itu adalah perasaan. Karena firman berbicara tidak demikian. Firman Tuhan berbicara manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sehingga tatkala merasa beriman, namun tidak didasarkan firman Tuhan, maka itu menjadi perasaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya beriman bahwa tahun depan saya akan punya rumah di daerah tertentu di Jakarta dengan ukuran sedemikian, warnanya ini. Maka itu iman atau perasaan? Maka itu adalah perasaan. Karena kalau iman itu harus ada sebuah kejelasan. Sama seperti sewaktu kita meminta sesuatu kepada orang tua kita sewaktu kecil. Orang tua akan bertanya, mengapa engkau meminta ini? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kalau engkau dapat dipakai untuk apa? Maka itu koneksi. Setiap permintaan itu koneksi dengan Tuhan. Dan tidak serta-merta kalau yakin Tuhan memberi, kemudian itu disebut iman. Tidak. Itu perasaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lalu apakah Tuhan akan memberikan rumah seperti yang engkau harapkan?
Bisa saja kalau itu sesuai dengan firman. Dan setiap permintaan kita dijawab tidak dijawab, itu bukan berdasarkan perasaan kita. Namun beriman di dalam setiap permohonan doa kita, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terbaik bisa macam-macam. Kalau Tuhan memberikan, itu yang jadi terbaik. Kalau Tuhan tidak memberikan setelah kita berdoa, maka itu yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan katakan nanti, tunggu, 1 tahun lagi, setengah tahun lagi, satu jangka waktu tertentu, dan kita mempercayakan itu yang namanya beriman. Sahabat seperjalanan, sewaktu iman menjadi perasaan, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, sudah mencoba ke sana ke sini ingin punya anak selama hampir 10 tahun lebih. Dan dia katakan, saya sudah beriman selama 10 tahun lebih. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Apakah benar? Karena imannya tidak didasarkan kepada firman. Tatkala satu doa yang jangka waktu panjang Tuhan tidak jawab, maka tidak boleh lagi doanya itu terus meminta, tapi bertanya, Tuhan, aku berdoa untuk permintaan ingin memiliki anak sudah 10 tahun, tapi Tuhan tidak memberikan. Apa maksud Tuhan? Aku menyerahkan supaya aku bisa memahami kehendak Tuhan. Maka itulah iman yang tertinggi. Jadi iman yang tertinggi bukan mendasarkan perasaan dirimu. Tapi iman yang tertinggi adalah menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak pribadimu. Maka itu iman yang tertinggi. Iman yang tertinggi adalah memberikan diri, dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh perasaan sendiri, bukan dipimpin oleh pikiran sendiri. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada ayat-ayat berikut dalam Ibrani 11 berbicara tentang kebersandaran penuh kepada Tuhan. Kebersandaran penuh percaya kepada Tuhan. Apapun jalan hidup kita, dikabulkan atau tidak dikabulkan, lancar atau tidak lancar, baik atau mengalami hambatan, diberikan kemudahan atau Tuhan izinkan kesukaran, apapun perjalanan hidup kita, kita mempercayai kehendak Allah, kita mempercayai Tuhan punya maksud yang terbaik untuk hidup kita. Jadi bukan berdasarkan pikiran dan perasaan kita, namun berdasarkan kehendak Tuhan, dan itulah doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Jadi orang beriman bukan berbicara tentang perasaan, tapi orang beriman itu bisa menangkap kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan, yaitu firman Allah yang sudah tercatat di dalam Alkitab untuk kita semua. Jadilah pribadi sahabat seperjalanan yang beriman, bukan yang memiliki, yang mendasarkan hidup kepada perasaan. Maka hidupmu akan benar, hidupmu akan diberkati, dan hidupmu akan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang beriman dan bukan menjalankan kehidupan percaya kita berdasarkan perasaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang yang beriman dan bukan mengandalkan kepada perasaan. Berkati hamba-Mu, berkati sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, biarlah tidak didasarkan oleh perasaan, tapi jadilah kehendak-Mu di atas segala harapan dan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari menjadi pribadi yang hidup beriman dan bukan hidup berdasarkan perasaan. Amin.